Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari sahabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari sahabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ketujuh dengan judul Nehemia, seorang pendoa. Ayat hafalan atau ayat intinya diambil dari dalam kitab Nehemia pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari kisah tentang bangsa Israel, tetapi pada hari Sabat ini kita akan fokus kepada seorang nabi, yaitu Nehemia. Di sini diceritakan bagaimana riwayat Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika pada saat itu ada Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Nah, teman-teman, di sini pada saat itu orang Israel telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka telah jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, di sini diceritakan bahwa mereka menanyakan tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, ketika orang Israel atau umat Allah ini jauh daripada Tuhan, mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi kepada mereka. Apakah itu peperangan ataupun penindasan oleh bangsa lain. Dan pada saat itu, orang Israel, mereka sedang dalam penawanan. Bahkan di sini dikatakan, mereka dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Bukan hanya itu, bahkan tembok Yerusalem pun telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya pun sudah terbakar. Nah, pada saat itu, ketika Nehemia sedang mendengar berita ini, Nehemia akhirnya berpikir, Nehemia merasa prihatin terhadap hal yang dialami, yang terjadi di antara bangsa Israel. Nehemia duduk, dia menangis, dia berkabung selama beberapa hari. Bahkan dia juga berdoa, dia berpuasa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Di sini Nehemia memohonkan belas kasihan Tuhan. Nehemia memohonkan pengampunan daripada Tuhan. Nehemia mengklaim janji Tuhan. Di sini Nehemia mengatakan, ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku, nama Tuhan, diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu? Bukankah orang Israel ini hamba-hamba Tuhan? Dan umatmu, umat Tuhan,
yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Nehemia berusaha untuk memohonkan belas kasihan Tuhan. Nehemia berusaha agar Tuhan kembali bersama-sama dengan orang Israel. Di sini dalam Pena Inspirasi, buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 224 mengatakan, berdoa seperti Nehemia pada saat kebutuhannya adalah suatu sumber yang dimiliki oleh orang Kristen di bawah keadaan bila mana bentuk-bentuk doa yang lain mungkin mustahil. Para pekerja keras dalam perjalanan hidup yang sibuk hampir dikacaukan oleh berbagai kebingungan, dapat menyampaikan permohonan kepada Allah supaya mendapat bimbingan ilahi. Teman-teman, judul pelajaran sekolah Sabat kita hari Sabat ini, Nehemia adalah seorang pendoa. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita juga adalah seorang pendoa sama seperti Nehemia? Sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah, doa adalah nafas kita kepada Allah. Dan apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah seorang pendoa yang setia? Apakah ketika kita mengalami kesulitan, apakah ketika kita mengalami kesusahan, kita datang kepada Tuhan? Seringkali mungkin kesusahan, penderitaan datang kepada diri kita. Dan mungkin yang sering kali kita pikirkan adalah kenapa kesusahan itu datang kepada diri kita, bukan bagaimana kita menghadapi kesusahan tersebut. Yang perlu kita lakukan sekarang, bila mana kita sedang mengalami kesusahan, penderitaan, ataupun mungkin kita akan melakukan sesuatu, yang perlu kita lakukan adalah datang berdoa kepada Tuhan. Doa adalah hal yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Nehemia, dia adalah seorang pendoa yang sejati, mengingatkan, mengajarkan kepada kita pada hari Sabat ini. Biarlah kita ikut meneladani apa yang sudah Nehemia lakukan untuk selalu rajin berdoa, untuk selalu datang kepada Tuhan. Mungkin apabila kita pada waktu yang lalu sudah jauh daripada Tuhan, kita sudah melupakan, melalaikan akan perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan Tuhan, maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah datang, memohon supaya Tuhan kembali bersama-sama dengan kita, supaya hadirat Tuhan, Roh Kudus itu kembali ada di dalam diri kita, sehingga kita boleh selalu berada di dalam lingkungan Tuhan, selalu berada di dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu setia, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan umat-umatnya. Inilah video pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di like videonya. Dan yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.